Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas soal KSNP 2020 Informatika ya. Pada bagian B, problem solving, kita langsung ke soalnya, yaitu B1 tentang lari jauh. Deskripsi cerita, Padengklek mengadakan lomba lari jauh untuk bebek-bebeknya. Rute lomba lari Padengklek merupakan garis lurus. Di rute lomba lari tersebut terdapat N patok yang dinomori dari 1 sampai N. Patok ke I berjarak AI kilometer dari patok sebelumnya. Patok pertama berjarak A1 km dari garis mulai. Ada sejumlah K bebek yang mengikuti lomba lari dinomori dari nomor 1 sampai K. Bebek ke I dapat berlari sejauh BI kilometer. Semua bebek mulai berlari dari garis mulai. Padengklek meminta Anda untuk menentukan nomor patok terjauh yang bisa dilewati oleh setiap bebeknya. Kita masuk pertanyaan singkat. Sebagai uji coba, sebelum perlombaan berlangsung, Padengklek memasang 5 buah patok berturut-turut warnanya ya, merah, kuning, hijau, biru, hitam, dengan nilai AI masing-masing berturut-turut 4, 6, 11, 18, 12. Kemudian Padengklek meminta 10 bebeknya untuk berlatih, dan diketahui kemampuan berlari setiap bebek adalah sebagai berikut. Dari bebek ke-1 sampai bebek ke-10 nilainya sebagai berikut. Pertanyaannya nomor 1, ada berapa banyak bebek yang bisa mencapai atau melewati patok warna hijau? Baik, soal ini saya screenshot dulu ya. Di sini kata kuncinya kalian perhatikan, patok ke I berjarak AI kilometer dari patok sebelumnya. Sekarang saya pindah. Perhatikan di sini. Di sini kita memiliki 5 buah patok yang warnanya merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Nah, jarak AI ini selalu diukur dari patok sebelumnya. Jadi misalkan patok merah ini bernilai 4, maksudnya 4 diukur dari titik mulai, karena dia yang pertama. Kemudian 6 berarti diukur dari patok sebelumnya, berarti jarak dari antara patok merah ke patok kuning ini adalah 6. Dan begitu pula seterusnya. Nah, di sini terdapat tabel-tabel kemampuan berlari bebek itu sendiri. Saya sudah kopikan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa banyak bebek yang bisa melewati patok atau mencapai ya warna hijau, patok berwarna hijau yang ini. Oleh karena itu, cara mudahnya kita haruslah menghitung jarak tiap patok ini diukur dari titik start. Itu paling mudah. Jadi kita tulis sebagai jarak. Tentu saja untuk patok merah diukur dari start, jaraknya adalah 4 ya, karena titik start kita anggap 0. Kemudian patok kuning adalah jarak sebelumnya ditambah jarak antara patok sebelumnya, berarti 4 ditambah 6 yaitu 10. Kemudian seterusnya patok warna hijau adalah 10 ditambah 11 yaitu 21. Kemudian patok warna biru 21 ditambah 18 39. Kemudian patok hitam 39 ditambah 12 yaitu 51. Jadi patok terjauh yaitu patok hitam berjarak 51 dari titik start atau titik mulainya. Sekarang berapa banyak bebek yang bisa mencapai atau melewati patok berwarna hijau di sini ya. Nah, patok warna hijau bernilai 21 ya, berjarak 21 dari titik start. Nah, kita tinggal data bebek-bebek mana saja yang memiliki kemampuan berlari sama dengan atau lebih dari 21. Jadi kita tinggal data, yaitu bebek ketiga ini nilainya 24, bebek keempat, bebek kelima, kemudian bebek ketujuh, bebek ke-8, bebek ke-9, bebek ke-10. Jadi jumlahnya ada 7 ekor bebek ya. Ini sangat mudah sekali. Saya yakin kalian juga bisa memahami cara pengerjaan soal ini. Begitu pula halnya dengan soal nomor 2. Ada berapa banyak bebek yang bisa mencapai patok berwarna hitam? Kita tinggal lihat patok berwarna hitam ini jaraknya adalah 51 dari titik start.
Nah, jadi kita tinggal data bebek-bebek mana saja yang nilainya kemampuan berlarinya lebih besar atau sama dengan 51. Di sini kita lihat bahwasanya hanya satu ekor bebek ya, yaitu bebek nomor 7. Jadi jawabannya hanya satu ekor bebek. Sekarang pertanyaan ketiga. Jika diinginkan agar banyaknya bebek yang bisa mencapai atau melewati patok hitam semaksimal mungkin, berapakah jarak maksimal yang harus dibuat antara patok biru dan patok hitam dengan ketentuan patok hitam harus berada setelah patok biru? Baik, perhatikan di sini pertanyaannya berapa banyak semaksimal mungkin ya bebek yang bisa melewati patok hitam. Mohon maaf, berapakah jarak yang ditentukan antara patok biru dan patok hitam agar banyaknya bebek yang bisa melewati patok hitam itu semaksimal mungkin. Di sini kalian perhatikan, kita harus berangkat dari patok biru. Nah, bebek-bebek mana saja yang tentu saja yang bisa mencapai atau melewati patok biru, yaitu di sini kita data terlebih dahulu. Pertama bebek nomor 4, kemudian bebek nomor 7, bebek nomor 8, kemudian bebek nomor 10. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ekor bebek yang bisa atau mencapai patok warna biru. Nah, tentu saja agar sebanyak mungkin yang bisa melewati patok hitam, maka patok hitam ini harus didekatkan sedekat mungkin dengan patok biru. Jadi misalkan ini adalah patok biru ya, saya gambar ulang patok birunya, dan ini adalah patok hitam, dan ini adalah jarak yang baru, sebut saja namanya X. Nah, tentu saja X di sini kita coba yang paling kecil yaitu angka 1. Jadi kalau di sini angka 1, maka di sini jaraknya menjadi di sini 39, kemudian di sini tentu saja jaraknya adalah 40. Nah, setelah patok warna hitam bernilai 40, maka kita lihat data yang paling memungkinkan yaitu hanya 1, 2, 3 ekor bebek yang bisa masuk ke dalam patok warna hitam. Jika kita perbesar nilai X, perhatikan di sini kita harus hati-hati ya, karena ditanyakan semaksimal mungkin. Jadi tentu saja bebek ke-10 yang bernilai 39 tentu saja dia tidak bisa melebihi dari patok biru ini. Jadi dia sudah kita bisa eliminasi untuk bebek ke-10. Kita hanya lihat bebek ke-4, bebek ke-7 dan bebek ke-8. Di sini nilai yang paling kecil yaitu bebek ke-4 ini adalah 40. Nah, jadi jika kita menggeser melebihi dari 40 ini, misalkan 41, berarti X-nya sama dengan 2 ya. Otomatis maka bebek keempat ini tidak bisa termasuk kategori bebek yang mencapai patok warna hitam. Jadi hanya 2 ekor bebek. Nah, sesuai dengan pertanyaannya adalah jarak sejauh mungkin. Maka jarak sejauh mungkin yang bisa dicapai agar bebek itu maksimal jumlahnya yang bisa mencapai patok hitam adalah saat jarak antara patok biru dengan patok hitam itu sama dengan 1. Tidak ada jawaban lain, karena kalau kita perbesar lebih dari 1, yang terjadi adalah jumlah bebek yang masuk hanya 2 atau lebih kecil lagi ya nanti kalau lebih dari 45. Nah, demikian cara menjawab untuk pertanyaan singkatnya. Sekarang kita masuk ke soal programnya ya. Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman sesuai deskripsi cerita di atas untuk menentukan nomor patok terakhir yang dilewati oleh setiap bebek Pak Dengklek dengan ketentuan sebagai berikut. Format masukan: baris pertama berisi 2 buah bilangan N dan K. Baris kedua berisi N bilangan yang dipisahkan oleh spasi. Bilangan ke I menyatakan AI. Baris ketiga berisi K bilangan yang dipisahkan oleh spasi. Bilangan ke I menyatakan BI. Format keluaran: berisi K baris yang masing-masing terdiri dari 1 bilangan. Bilangan pada baris ke I menyatakan nomor patok terakhir yang dicapai atau dilewati oleh bebek ke I. Contoh, masukkan di sini ada 5 ekor bebek
mohon maaf, 5 patok ya, 5 patok dan 5 ekor bebek di sini. Kemudian ini adalah jarak antara patok dan ini adalah kemampuan berlari masing-masing bebek, dan keluarannya adalah 1 2 3 4 5. Dan di sini saya rasa kalian sudah bisa memahami contoh keluaran ini sendiri. Baik, langsung saja kita buat ya programnya. Di sini saya memiliki default dari C++. Kemudian kita buat variabel integer untuk n, yaitu jumlah patok. Kemudian k merupakan banyaknya bebek ya. Di sini kemudian kita tinggal cin n, kemudian k dipisahkan oleh spasi. Lalu kita melakukan input AI ya. Jadi kita membuat variabel integer a yang merupakan jarak antara patok sebanyak, perhatikan karena di sini patok selalu dimulai dari angka atau indeks pertama, indeks 1 sampai indeks ke n, maka di sini array dari a banyaknya adalah n ditambah 1. Sudah cukup. Sekarang kita tinggal melakukan iterasi untuk melakukan input nilai a itu sendiri. Saya siapkan dulu integer i ya, integer i, kemudian for i dari 1, kemudian i lebih kecil dari atau sama dengan n, i plus plus. Di sini sama dengan karena indeks akan berlari sampai ke n ya, paham? Kemudian kita lakukan input cin nilai a yang ke i ya di sini. Sama halnya dengan bebek, selanjutnya sama, yaitu kita melakukan perulangan untuk kemampuan berlari bebek dimulai dari indeks pertama sampai i nya lebih kecil atau sama dengan k. Kemudian kita input. Nah, untuk bebek kita belum membuat variabelnya ya, jadi kita buat integer, misalkan huruf b, kemudian banyaknya adalah k ditambah 1 di sini. Lalu kita tinggal cin b. Baik, untuk input selesai sampai di sini. Sekarang kita perhatikan pada gambar ini kita akan membuat array jarak ya. Di sini jarak yang menunjukkan nilai yang selalu diukur dari titik mulai, titik start ini. Caranya, jadi jarak ke i merupakan jarak yang ke i dikurang 1 atau jarak sebelumnya ditambah nilai a pada saat itu. Jadi jarak i kurang 1 ditambah dengan nilai patok itu sendiri. Jadi kita aplikasikan. Kita cukup mengaplikasikannya saat kita menginput nilai a itu sendiri. Jadi kita tinggal membuat variabel jarak ya di sini. Integer, misalkan kita buat jarak. Integer jarak banyaknya adalah sama dengan banyaknya dari patok adalah n ditambah 1. Kemudian sesuai dengan aturan tadi, kita kembali ke gambar sebentar. Nah, di sini kalian perhatikan bahwasanya misalkan di contoh soal ini ada angka 4, ini merupakan jarak dengan indeks pertama ya. Dan ini adalah jarak dengan indeks kedua dan seterusnya sampai indeks ke n. Kita harus mempersiapkan jarak dengan indeks 0 ya, yang nilainya haruslah 0. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui nilai jarak sebelumnya. Jadi kita buat terlebih dahulu jarak ke 0 sama dengan 0. Ini menunjukkan titik start atau titik mula-mula. Lalu kita kerjakan nilai jarak yang ke i sama dengan jarak i dikurang 1, artinya jarak sebelumnya ditambah dengan nilai patoknya ya, a yang ke i. Selesai untuk menentukan array jarak di sini. Sekarang kita masuk mencari, kita sebut namanya jangkauan masing-masing bebek karena
soal ini meminta untuk mencetak patok terakhir yang dicapai oleh bebek ke I ya di sini. Nah, untuk mengetahui patok terakhir oleh bebek ke I, kita perlu membuat array, misalkan saya sebut saja dengan jangkauan ya, yang banyaknya tentu saja sama dengan banyaknya bebek, yaitu K ditambah dengan 1, karena kita memulai dari indeks pertama, K ditambah 1. Sekarang kita akan menghitung besarnya jangkauan itu sendiri. Jadi goal atau tujuan dari program kita adalah mencetak semua nilai jangkauan ya. Kita ingin mencetak semua nilai jangkauan sebagai berikut. Jadi for dari 1 sampai ke K, kita akan cetak code jangkauan ya, jangkauan ke I. Baik, ini adalah tujuan akhir program kita. Kita ingin mencetak semua nilai jangkauan yang dicapai oleh masing-masing bebek, dalam artian patok terakhir yang bisa dicapai oleh bebek. Nah, untuk mengisi array dari jangkauan ini, kita bisa menggunakan perulangan sederhana dulu ya. Jadi perhatikan, kembali ke gambar ini. Tentu saja yang harus kita lakukan, karena ini ada sekian bebek, K bebek, maka kita melakukan perulangan secara I ya, dari bebek pertama, bebek kedua, sampai bebek ke K. Sampai bebek ke K kita lakukan perulangan, kita sebut variabelnya namanya I. Jadi kita cukup melakukan perulangan for I sama dengan 0, sama ya dengan ini. Mohon maaf, dari I sama dengan 1. Iya. Saya copy paste saja supaya tidak kerja dua kali. Dari bebek pertama sampai bebek ke K, kita harus mengisi nilai jangkauan pada masing-masing bebek tersebut. Nah, di sini untuk mengetahui jangkauan masing-masing bebek, kita cukup melakukan perulangan yang kedua, yaitu memeriksa atau membandingkan kemampuan bebek dengan nilai jarak pada patok tersebut. Jadi sebentar saya hapus. Sebagai contoh, bebek pertama, bebek ke I, bebek pertama ini nilainya adalah 10 ya. Jadi tentu saja bebek ini mampu mencapai patok warna kuning, atau ini merupakan indeks kedua. Jadi, nah, indeks kedua, ini indeks pertama, ini indeks ketiga, 4, 5 ya, sesuai dengan nomor patoknya. Jadi seharusnya bebek ke I atau bebek pertama mampu mencapai patok kedua, sedangkan bebek kedua harusnya hanya bisa mencapai patok kedua juga ya. Jadi 15 tidak mampu mencapai patok ketiga. Nah, caranya sangat mudah, kita tinggal membandingkan. Jika nilai dari B ke I lebih besar atau sama dengan nilai dari jarak ke J, saya sebut J ya. Jadi kita akan melakukan perulangan secara J di sini. Maka kita tinggal merekam atau mencatat nilai J itu sendiri sebagai nilai jangkauannya. Jadi jangkauan ke I merupakan nilai J itu sendiri. Nah, untuk melakukan perulangan memeriksa jarak ini, kita melakukan perulangan memakai while saja ya. Memakai for juga boleh, cuman bila kalian nanti memakai for, jika hanya misalkan begini, ternyata patok itu hanya sampai patok kedua, maka kita tidak perlu memeriksa patok selanjutnya, patok ketiga, keempat, kelima, tidak perlu kita periksa. Jika kalian tidak melakukan break pada for, jadi harus di break ya, maka nanti program kalian akan menghitung semua proses dari awal sampai akhir, dan ini memakan waktu yang lama. Oleh karena itu kita akan memakai while saja. While dimana saat kondisi patok itu telah terpenuhi, maka kita hentikan perulangan while itu sendiri ya. Jadi kita akan mulai dari titik misalkan patok pertama, kita mulai sampai patok itu terpenuhi ya. Jika sudah terpenuhi, maka kita tutup while-nya dan kita beralih ke bebek selanjutnya, seperti itu. Jadi di sini
Kita akan mulai, misalkan kita membuat variabel J ya. Saya buat variabel J di sini. Kita anggap selalu mulai dari patok pertama. J sama dengan, mohon maaf, kita mulai dari titik start ya. J sama dengan 0. Kan bisa saja terjadi saat bebek itu, katakanlah nilai bebek itu 3. Nah, jika nilai bebek 3, kan bebek ini tidak mampu mencapai patok pertama, maka dia akan menghasilkan nilai 0 atau tidak ada patok satupun yang bisa dia jangkau. Oleh karena itu kita mulai dari J sama dengan 0, kemudian kita sini pakai menggunakan while, perulangan while J, di mana nilai J selalu lebih kecil atau sama dengan banyaknya patok N. Lalu kita akan menambahkan nilai J++ di sini. Nah, kita akan memeriksa jika nilai dari nilai kemampuan berlari bebek yang ke I itu lebih besar atau sama dengan jarak yang ke J ya, jarak yang ke J, maka kita simpan nilai J-nya, yaitu nilai jangkauan ke I sama dengan J, seperti ini. Lalu kita tambahkan nilai J-nya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, J-nya akan bertambah sampai kondisinya terpenuhi. Lalu kita tinggal mencetak programnya seperti ini. Nah, seharusnya program kita sudah selesai ya. Kita bisa periksa. Saya memakai onlinegdb.com. Kemudian untuk soal tadi saya telah membuat inputnya, yaitu 5 patok 10 bebek dengan jarak antara patok seperti ini dan kemampuan bebek seperti ini. Saya copy lalu saya pastekan di sini ya. Kita running, kita memeriksa apakah ada kesalahan pada program. Baik, ini sudah berhasil mencetak jangkauan masing-masing bebek. Sekarang kita coba untuk soalnya ya. Jika benar, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti inputnya. Sekarang kita running. Baik, berhasil mencetak 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang perhatikan constraint-nya. Di sini perhatikan constraint pertama adalah nilai N dan K adalah 100 dengan nilai AI 100 dan BI 1000. Apakah program kita masih mampu untuk menampung constraint ini? Sekarang kita coba dengan nilai N 100 dan K 100 ya. Kita masukkan inputnya 100 dan 100. Kemudian di sini nilai maksimum dari nilai A adalah 100. Nah, di sini saya memiliki program mencetak bilangan acak ya, di mana ada nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimumnya misalkan tadi adalah 100. Nah, di sini 100. Kemudian kita cetak sebanyak 100 angka. Jadi kita cetak di sini 100 angka. Lalu kita running. Saya copy semua output yang ada di sini, saya copy, kemudian saya paste di sini. Lalu saya mempaste nilai B-nya lagi ya. Kita rancang nilai B-nya dengan maksimum 1000 sebanyak 100 bebek. Baik, kita copy. Lalu kita pastekan di sini ya. Kita periksa apakah program kita masih mampu bekerja untuk input 100 dan 100 ini. Masih bisa ya di sini. Sekarang kita lihat di sini kasus uji yang kedua, di mana N-nya adalah 100.000, K-nya 100.000.
dengan A adalah 10.000, dengan B juga 10.000 ya. Di sini kita coba 100.000. Ini saya hapus 100.000. Kemudian saya akan buat bilangan acak. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, perhatikan di sini. Jika nilai N adalah 100.000 dan nilai AI di sini tertulis 10.000, maka otomatis variabel jarak kita tidak bisa lagi menggunakan integer. Perhatikan, kenapa tidak bisa menggunakan integer? Bagaimana seandainya tidak usahlah 1000? Bagaimana jika nilai masing-masing AI ini, misalkan saya ganti ya, katakanlah nilai A ini masing-masing 100 saja. Nah, 100 masing-masing nilainya sebanyak 10.000, sebanyak misalkan tadi 100.000 ya. Oh ya, 100.000. Nah, 100.000 dikali 100 itu sangat besar sekali. Apalagi nanti jika 1000, masing-masing nilai 1000 atau berapa, 10.000. Nah, otomatis nilai integer, jika ini semuanya nanti dijumlah, maka nilai integer tidak bisa menampung di sini. Integer tidak bisa menampung, oleh karena itu kita harus mengganti menjadi long integer di sini ya. Di sini nilai jarak yang awalnya kita set menjadi integer, kita menjadikan long integer. Jadi kita cukup mengganti, lalu kita copy paste ke, ya kita ganti di sini long integer. Sekarang kita buat 100.000 input ya. Kemudian di sini maksimumnya, apakah perlu jarak patok itu 10.000? Saya rasa tidak perlu. Kenapa? Karena di sini perhatikan bebek itu jarak maksimalnya hanya 10.000. Artinya kalau kita buat 10.000, nanti 10.000 besar sekali, maka bagian ujung dari A ke I tidak akan dijangkau oleh bebek maksimum. Kan bisa saja bagian dari ujung dari patok terakhir bernilai besar 10.000 lebih, bisa 100.000, 200.000. Sedangkan bebek paling besarnya hanya 10.000. Oleh karena itu untuk AI kita rancang cukup sampai 100 saja ya. Jadi kita rancang, kita akan ngerandom sebanyak maksimum 100 dengan di sini 100.000. Banyaknya bilangan adalah 100.000. Kita coba. Kita copy, lalu saya pastekan di sini. Ini adalah nilai patok ya. Kemudian untuk nilai B yang ke I-nya juga maksimumnya di sini 10.000. Ya 10.000 ya. Kita coba running sebanyak 100.000 bilangan. Kita tunggu. Baik, udah selesai. Kita copy, kemudian saya paste di sini. Kita coba running. Di sini tidak boleh inputnya lebih besar dari 100 kilobyte. Saya tidak memiliki referensi compiler yang bisa menampung lebih dari 100 kilobyte ya, kecuali online GDB. Jadi solusinya gimana? Kita harus perkecil. Jadi nilai 100.000 ini saya potong menjadi setengahnya saja, 50.000. Nanti kita lihat time berapa waktu eksekusi dari program ini. Sekarang saya perkecil dari 50.000. Jadi input di sini saya ganti menjadi 50.000. Lalu saya running, mencetak 50.000 nilai patok ya. Baik, kita copy. Lalu saya paste di sini. Kemudian saya merancang nilai bebek. Baik, saya copy, lalu saya paste di sini. Kita running. Ya, ternyata masih belum bisa. Jadi sudah 50.000 data, dipotong setengahnya pun masih belum bisa ya. Di sini masih 100 kilobyte lebih. Kita perkecil lagi menjadi 10.000 sekarang. Jadi 10.000. Di sini saya jadikan 100 tadi ya.
Jadi inputnya kita rombak menjadi 10.000. Baik, sudah bisa. Kita copy, lalu kita paste ke sini. Di sini saya ganti menjadi 10.000. Kita running. Copy dan kita paste. Lalu kita running. Ya, bisa ya untuk 10.000 data. Nanti kita tinggal mengalihkannya. Kita lihat berapa sih waktu eksekusinya. Nah, di sini terlihat program berhasil mengcompile, tetapi perhatikan waktu eksekusinya adalah 1,2 detik. Jadi eksekusinya adalah 1,2 detik. Jadi terhitung sebenarnya ini program kita time limit exceeded ya. Jadi TLE kenanya. Kenapa bisa TLE? Perhatikan di sini pada baris program ini. Nah, pada baris program ini kita sebenarnya secara kasar ya membuat program ini dengan kompleksitas yang cukup tinggi, yaitu sebesar ONK ya, ON kali K maksud saya. Sekarang ini saya bersihkan terlebih dahulu. Jadi karena kita merancang program perulangan for dari I sampai ke BB ke K tadi ya, kemudian kita while ini bisa saja dari nilai J nya itu sampai ke N, dari 0 maksudnya. Nah, perulangan seperti ini akan menghasilkan kompleksitas ON dikali K ya, OK kali N maksud saya, K dikali N. Nah, kita harus bagaimana caranya agar kompleksitasnya ini mengecil, agar kita bisa melewati waktu di bawah 1 detik. Tentu saja metode yang saya akan gunakan adalah kita akan menggunakan binary search di sini. Nah, binary search. Perhatikan sebelum saya menjelaskan tentang binary search, misalkan katakanlah kita memiliki nomor patok yang dinomori dari nomor 1, 2, 3 sampai ke katakanlah sampai patok ke 1000. Nah, tentu saja patok ini memiliki nilai ya, misalkan katakanlah 40, 60, 70, katakanlah ini ada 90 dan seterusnya. Dan nanti di sini akan muncul jarak yaitu 40, 100, 170 dan ini entah berapa, katakanlah 10.000 misalkan. Nah, jika kita melakukan perulangan biasa, maka tentu saja program kita akan melakukan perulangan dari nilai yang terkecil, nilai setelahnya, dan ini akan memakan waktu. Bagaimana caranya agar mempersingkat waktu kita? Tentu saja kita menggunakan binary search. Misalkan nilai bebek yang hendak dicari adalah katakanlah kemampuan bebek adalah 2000. Bisa saja nilai 2000 itu berada di tengah-tengah di sini. Nah, jika kita melakukan perulangan cukup lama, tapi kalau binary search kita bisa membagi data ini menjadi 2 bagian. Jadi ini adalah indeks pertama, nilai 0, kemudian ini adalah nilai paling kanan ya. Sebut saja nilainya adalah adalah N, banyaknya patok. Dan nilai yang akan kita cari ada di sini yaitu nilai B. Kita cukup prinsipnya membagi data ini menjadi 2 bagian yang sama. Jadi kita bagi, lalu kita bagi data ini menjadi nilai yang sama. Nah, kita harus menentukan nilai 2000 ini berada di belahan kiri atau berada di belahan kanan. Jika berada di belahan kiri, maka nilai di belahan kiri ini kita cari lagi. Sebut saja ini namanya belahan kiri, nilai 2000 berada di sini. Lalu kita belah 2 lagi menjadi belahan kiri dan belahan kanan yang baru. Seandainya berada di belahan kanan, kita cari sampai tersisa hanya katakanlah tertinggal 2 buah patok ya, dimana kedua patok itu hanya berselisih 1 misalkan patok ke-6 dan patok ke-7 ini misal. Maka kita bisa menentukan jika nilai B ini lebih besar daripada patok ke-7, maka berarti bebek tersebut hanya mencapai patok ke-7. Sebaliknya jika kurang, berarti bebek itu hanya bisa mencapai patok ke-6. Konsepnya seperti itu kurang lebih. Sekarang kita aplikasikan ke pemrograman tentang binary search tadi. Jadi bagian ini sebelumnya supaya tidak saya akan membuat program baru.
Baik, saya copy paste supaya saya tidak mengetik ulang. Nah, ini adalah inputan yang telah kita buat. Lalu di sini saya akan menghapus bagian baris nomor 23 sampai 29. Saya hapus. Lalu nilai jangkauan ke I, kita akan merancang sebuah fungsi binary search. Sebut saja namanya bin search ya. Bin search dengan parameternya. Apa sih parameter bin search itu yang kita perlukan? Tentu saja karena di sini perhatikan, di sini ada array dari jarak. Nah, jarak itu bisa mulai dari 0, kemudian katakanlah 10, 13, kemudian 20, 100 dan seterusnya sampai 50 misalkan ya. Ini mohon maaf kok mengecil ya, 150, 300. Kita sebut aja seperti itu. Berarti di sini indeksnya ke 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu ini disebut dengan parameter pertama. Jadi kita membutuhkan parameter ini, array ini. Kita simpan. Kita tulis di sini parameternya adalah nilai jarak itu sendiri, jarak. Parameter kedua tentu saja adalah nilai yang akan dibandingkan, yaitu nilai B yang ke I. Misal di sini saya akan mencari nilai katakanlah 25. Jadi 25 yang akan kita cari di sini. Ini adalah nilai B ya. Dan ini adalah parameter kedua yang dimasukkan. Jadi kita tinggal koma lalu kita B ke I. Selanjutnya, parameter selanjutnya adalah nilai indeks yang paling rendah dari array jarak ini. Indeks paling rendah adalah 0 ya. Di sini nilai paling rendah adalah 0. Jadi ini adalah parameter ketiga. Dan parameter keempatnya adalah indeks yang paling besar, yaitu indeks paling jauh di sini 6 ya. Bisa saja nilainya adalah yaitu K itu sendiri, N itu sendiri. Ini adalah parameter keempat. Jadi nilai yang paling kiri kita sebut tadi dimulai dari 0, dan nilai yang paling kanan adalah banyaknya patok, yaitu N. Lalu fungsi ini kita kerjakan sendiri. Integer binary search, di mana jarak adalah parameter pertama, maka kita buat sebagai long integer ya. Long integer jarak, misalkan jarak. Karena dia berupa array, kita tambahkan kurung. Parameter kedua adalah B. Ya, kita tulis aja B di sini, nggak apa-apa. Jangan lupa integer B. Kemudian parameter selanjutnya adalah nilai kiri. Kita sebut bilangan yang berada di sebelah kiri merupakan indeks paling kiri, lalu integer kanan. Baik, karena ini adalah fungsi rekursif, maka kita perlu membuat base case ya daripada program rekursif kita. Bagaimana caranya? Program bin search kita akan berakhir saat misalkan kita rancang saat tersisa hanya tinggal 2 buah patok, di mana patok tersebut hanya berselisih 1. Misalkan katakanlah nomor patoknya adalah nomor patok sebut saja 3 dan 4. Nah, ini adalah berselisih 1. Jadi saat kita memiliki nilai patok, katakanlah jarak ketiga, sebut saja jaraknya ini 20 ya, 20. Oke, ini 20. Patok keempat nilainya 100. Nah, saat di mana nilai bebek itu berada lebih besar daripada patok yang ada di sebelah kanan, berarti di sini misalkan 105, 100 berapa, maka inilah jarak maksimum yang dapat dicapai bebek. Tapi jika bebek hanya bisa mencapai lebih rendah daripada nilai patok keempat, berarti dia lebih besar daripada patok ketiga. Berarti jangkauan bebek adalah di patok ketiga. Misalkan nilainya di atas 20 tadi ya, yaitu 25 tadi. Nah, berarti dia berada di sini. Dengan output yang kita harapkan adalah patok yang di sebelah kiri. Nah, dengan itu kita bisa merancang jika hanya tersisa 2 patok, misalkan kita sebut saja kiri kanan ya, dikurang kiri lebih kecil daripada 2. Misalkan tadi kanannya adalah 4, kirinya 3, 4 dikurang 3 otomatis 1 ya, dan ini lebih kecil daripada 2 dan pasti berselisih 1 atau 0 ya. Maka yang terjadi apa tadi? Jika nilai B
itu lebih besar atau sama dengan jarak yang ada di sebelah kanan, pada indeks kanan maksud saya, ini menandakan nilai kanan ini adalah nilai jangkauan, berarti kita tinggal keluarkan nilai tersebut, return kanan. Sebaliknya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang kita keluarkan adalah nilai kirinya, return kiri. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini adalah best case kita ya, jika kondisi di mana patok tersebut berselisih satu saja. Baik, else jika tidak, maka di sini ada, kita buat, perhatikan, kita akan membelah array kita ya, kita akan belah. Bagaimana cara membelahnya? Seperti saya sampaikan tadi, nilai B adalah 25. Nah, nilai 25 tentu saja kita ketahui berada di sini ya. Nilai 25 harusnya berada di sini, di tengah-tengah antara patok ketiga dan patok keempat. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita mengetahui di sini bahwasanya nilai kiri sama dengan 0, nilai kanan sama dengan 6. Maka kita perlu membelah menjadi dua bagian. Untuk membelahnya, kita membuat variabel tengah, nilai tengah namanya middle, di mana middle ini adalah kiri ditambah kanan dibagi 2, yaitu 3. Kita akan belah menjadi belahan kiri dan belahan kanan. Terlihat belahan kiri ada 4 dan belahan kanan ada 3. Nah, untuk mengetahui yang mana bagian yang akan kita kerjakan, apakah belahan kiri atau belahan kanan, kita perlu membuat percabangan di sini ya. Kita telah memahami atau mengetahui bahwa nilai B adalah 25. Nah, di sini perhatikan nilai 3 adalah nilai mid itu sendiri. Jadi di sini adalah M, mid ini sama dengan 3, sedangkan 4 di sini adalah middle ditambah 1 ya, sama dengan 4. Dan jangkauan mid itu sendiri, bukan jangkauan ya, maksudnya jarak ya. Jarak mid di sini tertulis 20 misalkan. Sedangkan jarak mid ditambah 1 atau jarak 4 ini adalah 100. Nah, kita tinggal membuat percabangan jika nilai B ini lebih besar atau sama dengan jarak dari mid ditambah 1, maka fungsi ini kita akan bekerja mengarah ke kanan. Jadi ini kita akan mengarah ke arah kanan. Sebaliknya, jika tidak ya, atau B kurang daripada jarak mid tambah 1, maka kita akan bekerja di fungsi kiri seperti ini. Ingat, bisa saja nilai B itu berada di tengah-tengah sini ya, hati-hati. Nah, kalau di tengah-tengah seperti ini, maka kita rancang bentuk percabangannya cukup seperti ini saja. Jika dia melebihi dari mid tambah 1, kita bekerja ke kanan. Jika kurang daripada mid tambah 1, kita bekerja ke kiri. Baik, kita eksekusi. Else, kita buat variabel integer mid sama dengan nilai kiri ditambah kanan dibagi 2. Ini adalah nilai middle. Nah, if jika nilai B ini lebih besar atau sama dengan nilai jarak mid ditambah 1 seperti saya sebut tadi, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai binary search, bin search ke arah kanan. Berarti kita tinggal copy jarak B sama, kemudian bagian sebelah kanan dari fungsi ini, di sini adalah bagian kirinya, maksud saya ya, ini bagian kirinya adalah mid ditambah 1, sedangkan di bagian ujungnya adalah kanan ya. Jadi sisi kiri kita ganti mid ditambah 1. Di sini kita tulis mid ditambah 1, kanan. Ini adalah fungsi yang bergerak ke arah kanan ya. Jika tidak else, berarti fungsi kita akan bekerja ke arah kiri. Return bin search dengan parameter yang sama, jarak dan B. Hanya saja sebelah kiri adalah indeks
ini berarti indeks kiri ya, indeks kiri, dan sebelah kanannya adalah nilai mid itu sendiri. Baik, jarak B kiri dan ini adalah middle. Nah, kita coba ya fungsi ini ya, semoga berhasil. Sekarang saya buat file baru ya, sebentar, ini saya copy terlebih dahulu. Saya kopikan program yang ada binary search-nya, kemudian saya copy input yang telah kita eksekusi pertama tadi yang menghasilkan 1,2 detik. Ini saya copy semuanya. Ini kalau tidak salah ada 10.000 N dan K ya, 10.000. Kita samakan inputnya, berapakah waktu yang dihasilkan dari binary search. Kita running. Berhasil. Nah, mengeluarkan kurang lebih output yang sama. Kita lihat di sini outputnya ya. Ya, kurang lebih 181, 1353 dan seterusnya. Di sini 181, 1353 dan seterusnya sama hasilnya. Cuman perhatikan di sini time-nya 0,1 detik. Sedangkan untuk program yang pertama itu menghasilkan 1,2 detik. Sekarang kita catat ya, perhatikan. Ini saya bersihkan terlebih dahulu. Dengan kompleksitas tanpa binary search, yaitu perulangan biasa OKN tadi ya, OKN, maka ini menghasilkan T-nya tadi 1,2 sekon. Dengan jumlah data tadi adalah dengan N-nya 10.000 dan K-nya juga 10.000. Baik, sedangkan dengan binary search ini kompleksitasnya bisa seperti ini ya, O, K, kemudian log 2, logaritma basis 2 ya di sini. Nah, lebih rendah lagi itu waktunya tadi kita peroleh 0,1 detik. 0,1 sekon ya, dengan N dan K yang sama. Bagaimana kalau jika nilai N ini menjadi 100.000 dan K menjadi 100.000? Tentu saja ini menjadi masing-masing ini dikali 10, ini dikali 10. Otomatis untuk kompleksitas OKN maka menjadi 10 dikali 10 ya, menjadi 100. Jadi prediksi saya jika menggunakan program dengan kompleksitas OKN seperti ini, maka T-nya bisa saja menjadi 1,2 dikali 100 detik ya. Ini seperti ini kompleksitasnya, bisa menjadi 120 atau 100 detik lebih. Tetapi jika kita menggunakan binary search, maka di sini ada kenaikan nilai N sebesar 10, tetapi nilai K-nya hanya dibuat nilai K menjadi 10 ya, dikali ini log N ya dengan basis 2. Jadi 2 log 10 ya untuk logaritma basis 2. Dan tentu saja ini lebih rendah dikalikan dengan 0,1, jadi kemungkinan ya masih di bawah 1 ya, di bawah 1 detik. Prediksi saya masih di bawah 1 detik. Jadi maksud saya di bawah ya, di bawah 1 detik nilai T-nya. Dan ini prediksi saya dengan binary search, program ini bisa untuk menghandle kasus uji yang kedua seperti ini. Di sini saya tidak bisa membuktikannya hanya karena compiler ini membatasi input sampai dengan 100 KB. Demikian penjelasan atau pembahasan soal KSNP Informatika, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.